Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui bahwa banyak sekali umat Islam yang saat ini melaksanakan aktivitas rutin yaitu zikir dan membaca ratib. Antara adalah ratib al-haddad. Nah, kita ingin mengetahui apa itu ratib haddad itu. Ya, oleh karena itu, kebetulan saya saat ini bersama Al-Mukarram Wal-Muhtaram Habib Hussein bin Ja'far Al-Haddad. Jadi oleh karena itu kita bisa timba ilmu dari beliau. Nanti beliau akan memberikan pencerahan seputar persoalan ratib al-haddad ini, sehingga bagi yang selama ini sudah mengamalkan agar lebih mantap lagi, lebih yakin lagi, dan bagi yang belum maka tidak menunda-nunda lagi untuk mengamalkan ratib al-haddad itu. Baik, kita tidak buang-buang waktu, langsung saja kita tanya kepada Habib Hussein bin Ja'far Al-Haddad terkait dengan persoalan ratib al-haddad. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Bib, saya mau tanya terkait dengan ratib al-haddad, karena selama ini kita lihat banyak sekali umat Islam yang mengamalkan ratiban itu. Ya, baik yang di masjid, musola, bahkan kadang di lembaga-lembaga pendidikan pun itu ada kegiatan mengamalkan ratib al-haddad secara rutin, misalnya setiap Jumat dan lain sebagainya. Apa sih Bib itu sebenarnya ratib al-haddad itu? Mohon penjelasannya, Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa ala ma ba'd. Adapun ratib itu sesuai dengan namanya ratib. Ratib itu maknanya kalau di Indonesiakan yang menyusun. Jadi kalau ratib al-Imam al-Haddad artinya yang menyusun bacaan-bacaan atau zikir-zikir al-Imam al-Haddad, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ada lagi ratib al-Imam Al-Attas, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Artinya yang menyusun bacaan-bacaan atau zikir pagi petang itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ada lagi ratib Al-Idrus. Artinya yang menyusun bacaan-bacaan itu atau zikir pagi petang itu yaitu Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Masih ada lagi habib-habib lain yang menyusun bacaan-bacaan tersebut. Ya. Jadi ratib maknanya yang menyusun. Nah, menyusun apa? Menyusun zikir-zikir atau doa-doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW baik di waktu pagi maupun petang. Tadi jadi penyusunnya adalah Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau itu dari mana, Bu? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berasal dari Tarim, Hadramut, Yaman Selatan. Ya. Beliau adalah seorang ulama besar di masanya, bahkan Mujaddid Al-Qarn Hadi Ashar. Beliau itu pembaharu abad ke-11. 11 Hijriah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Imam Al-Haddad sejak kecil beliau itu sudah hafal Quran usia 9 tahun. Jadi usia 4 tahun beliau terserang penyakit yang menyebabkan matanya buta. Dan usia 9 tahun, 5 tahun kemudian beliau hafal Quran 30 juz. Di masa muda beliau sudah menghafal Quran dan menghafal hadis, ribuan hadis dengan sanadnya. Kemudian beliau amat sangat tekun belajar ke sana kemari, bahkan usia 15 tahun sudah layak untuk memberikan fatwa atau dikatakan mufti. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di dalam ratib haddad itu bacaan-bacaannya itu kan bervariasi sekali. Artinya kalau kita lihat
itu kayak seperti kumpulan-kumpulan zikir yang diperoleh dari mana gitu sumbernya, kita masih belum ini. Seperti ada diawali dengan Fatihah, ada ayat kursi, gabungan lagi surat Al-Baqarah ayat terakhir gitu, ada beberapa ayat terakhir, aman rasulullahi bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya lagi ada masuk lagi bacaan doa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ada lagi bacaan lagi ya rabbana wa'fana wa'firana wa'fu anna, dan seterusnya. Itu sumbernya dari mana tuh, Bib? Baik. Sebagaimana tadi yang Al-Fakir sampaikan, bahwa ratib itu maknanya yang menyusun Al-Imamul Haddad, beliau menyusun apa? Zikir-zikir atau doa-doa yang dibaca Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas sumbernya dari Nabi Muhammad SAW, berdasarkan hadis-hadis yang warid dari Nabi Muhammad. Bisa jadi diambil dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, atau hadis Sahih Bukhari, Muslim, atau hadis sunan itu, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan sebagainya. Artinya yang sumbernya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi disebutkan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Memang ada anjuran dari Nabi kita Muhammad. Ya. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah di satu malam, niscaya orang itu tercukupi. Artinya bisa jadi tercukupi, atau orang itu dipelihara dari segala malabencana, malabahaya atau malapetaka. Menggara al-ayatain al-akhiratain min surat Al-Baqarah fi lailatin kafatah atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah di satu malam, maka orang itu terpelihara, terjaga, tertahan dari segala mara bahaya. Jadi bisa jadi nggak terkena gempa bumi, tidak terkena banjir, atau bencana apapun. Insya Allah COVID sekalipun. Ya, bagi orang yang mengamalkan Ratibul Imam Al-Haddad, insya Allah, ya, sambil dia berikhtiar untuk tidak terkena coronavirus disease yang sedang pandemi di dunia saat ini. Oke. Kemudian bacaan seperti itu, cara mengamalkannya gimana, Bib? Cara mengamalkan ratib itu, apakah setiap habis sholat, ataukah pagi saja, atau malam, dan jumlahnya ada nggak petunjuknya? Diamalkan itu setiap selesai sholat maghrib atau setelah sholat isya. Kita di Indonesia terbiasa membaca itu biasanya selepas sholat maghrib. Tapi di Hadramut selesai sholat isya. Nah, ini disesuaikan dengan kebiasaan di setiap wilayah masing-masing. Seandainya kita memungkinkan untuk membaca itu selepas sholat maghrib, ya silakan baca itu selepas sholat maghrib. Itu di waktu petang atau sholat malam ya. Adapun bagaimana kalau ratib itu dibaca waktu pagi, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Cuma dianjurkan setiap kali di waktu petang atau malam. Itu maksudnya pada saat selepas sholat maghrib atau ba'dal isya. Jadi fleksibel, ada dua pilihan. Betul. Ada. Sekilas Habib sudah menyampaikan tentang keutamanya atau fadilahnya, tapi barangkali lebih dalam lagi, fadilah dari kita tekun mengamalkan ratib haddad apa itu? Ya, seorang yang menekuni pembacaan Ratibul Imam Al-Haddad atau Ratibul Imam Al-Attas dan lainnya, bagi orang yang membaca itu tekun istiqomah Ratib Al-Haddad, insya Allah husnul khatimah. Orang itu meninggal insya Allah baik pada penghabisannya atau pada ujung dari kehidupannya. Kenapa begitu? Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena di antara bacaan Ratibul Imam Al-Haddad itu ada disebut raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan,
Nabi Muhammad sebagai nabi Iya. dan Islam. Islam sebagai agama, atau kami ridho Allah sebagai Tuhan, Iya. Islam sebagai agama, Iya. dan Nabi Muhammad sebagai Rasul atau sebagai Nabi. Nah, bacaan ini ketika dibaca oleh seorang Muslim, dalam hadis disebutkan barang siapa yang membaca itu, ya, barang siapa yang ridho terhadap Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, dia baca itu sebanyak 3 kali di waktu pagi dan petang, hak bagi Allah untuk meridhai orang tersebut. Nah, jadi bagaimana mungkin orang itu su'ul khatimah? Jadi dipastikan orang yang membaca ratibul Imam Al-Haddad husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik pada penghabisannya. Cukup, alhamdulillah. Baik. Banyak sekali ilmu yang kita bisa peroleh dan semakin jelas wawasan kita semakin tambah luas insyaallah terkait dengan masalah ratibul haddad. Jadi seperti yang telah saya sampaikan dalam muqaddimah tadi, bagi yang selama ini sudah melaksanakan, maka silakan lebih rutin lagi, lebih tekun lagi melaksanakannya, karena begitu besar keutamaan dan fadilah seperti yang diungkapkan oleh Al-Mukarram Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad. Ya, jadi bagi yang belum, maka bisa melaksanakan dengan bergabung dengan jamaah yang selama ini melaksanakan misalnya. Yang jelas, mari kita, himbauan saya kepada pemirsa, mari kita amalkan ratibul haddad secara kontinu, secara rutin, secara istiqomah. Moga-moga ada manfaat yang kita peroleh. Amin. Di dunia maupun di akhirat. Amin. Saya kira itu pemirsa, dan terima kasih Bib atas ilmunya. Ya, terima kasih kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.